Ini saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu tentang bagaimana memahami upaya hukum dalam beracara perdata. Jadi yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu upaya hukum. Upaya hukum menurut Profesor Sudikno Mertokusumo yaitu upaya atau alat untuk mencegah maupun memperbaiki kekeliruan dalam satu amar putusan. Itu yang disebut perkara hukum menurut Profesor Sudikno Mertokusumo. Kemudian upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Selanjutnya upaya hukum biasa, yaitu pada asasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi kecuali terhadap putusan serta merta atau putusan yang langsung diputuskan pada persidangan. Kemudian upaya hukum luar biasa tidak bisa menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan, verzet, banding, dan kasasi. Ini semua berurutan pada proses persidangan yang mempunyai tempatnya masing-masing. Untuk upaya hukum luar biasa atau istimewa terdiri dari pertinjauan kembali, request civil dan perlawanan pihak ketiga, mengadilkan pihak ketiga. Verzet atau perlawanan merupakan upaya hukum dengan dasar hukum pasal 192 hukum beracara. Verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat. Apabila tergugat tidak hadir, maka upaya melawan atau mengontor hukum tergugat itu disebut verzet. Verzet dilakukan tergugat kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek, dan kedua perkara tersebut, verstek dan verzet, dijadikan satu dalam register dan diberi satu nomor perkara. Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Verzet tidak diperkenankan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga dalam upaya hukum luar biasa atau istimewa. Dengan waktu mengajukan perlawanan dalam 14 hari sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat. Kemudian kedudukan pelawan tetap sebagai tergugat, sedangkan pihak terlawan tetap sebagai penggugat sebagaimana mestinya. Kemudian ada banding, yaitu yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang peradilan dan ulangan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh para pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20/47. Jangka waktu melakukan banding yaitu 14 hari sejak putusan dikeluarkan persidangan. Pasal 11 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
Pihak yang mengajukan banding atau pembanding boleh mengajukan alasan-alasan permohonan banding dan bukti-bukti baru dalam memori banding atau lampiran-lampiran. Sedangkan terbanding boleh menjawab memori banding ini dengan mengajukan kontra memori banding atau lampiran perlawanan. Sekian dari saya, terima kasih.